Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah teori mengatakan, legenda bisa didapatkan melalui survei dan cerita rakyat. Nah, seringkali kita, mahasiswa, dalam melakukan riset, pasti menggunakan yang namanya metodologi penelitian. Nah, metodologi apa saja sih yang teman-teman pasti tahu? Teman-teman sebelumnya sudah pasti tahu metodologi kuantitatif, yang mana metodologi ini berfokus pada pengolahan data berupa angka atau numerik, yang mana data tersebut didapatkan melalui survei, eksperimen, dan analisis statistik yang diolah menggunakan SPSS. Nah, ada juga teman-teman riset atau metodologi penelitian yang pengolahan datanya berupa huruf-huruf atau kata-kata, gambar, dan audio, yang mana didapatkan melalui wawancara, studi kasus, dan analisis konten. Nah, teman-teman pasti pengen tahu apa sih metodologi atau riset tersebut. Saya, Muhammad Rizky Alfian, dan rekan saya, Aulia Asman, Wira Januar, Inka Selvia, dan Riana Elviranita Saryani akan membahas tentang riset kualitatif. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih pengertian dari riset kualitatif? Apa saja karakteristik yang ada di dalam riset kualitatif? Selanjutnya, apa sih perbedaan riset kualitatif dan kuantitatif? Dan komponen apa yang terdapat di dalam riset kualitatif? Nah, teman-teman, yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian riset kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Apa sih proses berpikir induktif itu? Proses berpikir induktif itu penalaran atau observasi dari peneliti dari proses yang ada dan akhir atau kesimpulan dalam hipotesis atau teori si peneliti. Nah, dalam penelitian ini juga, peneliti terlibat situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan ataupun kejadian dalam konteks yang diteliti. Selanjutnya, peneliti kualitatif meneliti pelaksanaan kegiatan secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti. Dalam hal ini, subjektivitas berlaku terhadap kenyataan yang diteliti, dalam arti kenyataan tersebut dilihat dari sudut mereka yang diteliti. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik riset kualitatif. Nah, yang pertama, terdapat latar belakang dan sumber langsung adalah kunci penelitian kualitatif. Artinya, data terhadap objek maupun subjek peneliti dikumpulkan langsung oleh peneliti. Selanjutnya, sifatnya secara deskriptif, yang artinya sebagai himpunan data dan fakta dimuat dalam bentuk teks, tidak seperti kuantitatif, yang datanya dibuat berbentuk angka dan statistik. Peneliti memfokuskan diri pada penemuan sebuah informasi yang selanjutnya digunakan sebagai hasil penelitian. Analisa data yang dilakukan bersifat induktif, artinya simpulan diperoleh dalam bentuk utuh sebagai pecahan dari gambaran-gambaran terkait fakta ataupun data yang ditemukan saat mengumpulkan informasi. Selanjutnya, makna memiliki nilai esensial yang menyebabkan penelitian mengeksplor data dengan mendalam dan mengungkapkan sebuah makna. Batas penelitian merupakan fokus tadi agar ketika membuat penelitian hasilnya tidak akan membingungkan. Selanjutnya, desain penelitian tidak dapat dilakukan karena pembakuannya bergantung pada tujuan untuk mencari data dan menyesuaikan dengan fokus tadi yang menyebabkan urutan kegiatan maupun batasannya dapat berubah tergantung dengan kondisi dan gejala yang ditemukan selama melakukan penelitian.
Dan terdapat kriteria khusus untuk menilai kevalidan data. Penelitian kualitatif dikatakan valid jika penelitian tersebut telah mencantumkan sumber yang dapat dipercaya, dilakukan pencatatan data di lapangan agar keraguan kevalidan data dapat diatasi. Selanjutnya ada karakteristik riset kualitatif, terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada ontologis. Nah, ontologis memandang realita dari hakikat manusia sebagai subjek yang memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan berdasarkan fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia. Selanjutnya ada epistemologis, yang mana memiliki nilai lebih penting dibanding hasil yang diperoleh. Peneliti sebagai instrumen utama merupakan salah satu karakteristik dalam penelitian kualitatif. Dan yang terakhir ada aksiologis. Konsep dan teori yang diperoleh dari hasil proses penelitian kualitatif dapat dimanfaatkan dalam membangun kehidupan kelompok masyarakat, berlandaskan nilai-nilai dasar kehidupan. Nilai-nilai yang digali melalui interaksi antara peneliti dengan informan menghasilkan teori lokal dan spesifik yang dapat mempresentasikan kehidupan sosial, budaya, tradisi, dan kehidupan individu atau masyarakat yang diteliti. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan riset kualitatif dan kuantitatif. Nah, ada beberapa poin antara perbedaan riset kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama ada desain. Di kuantitatif, desainnya itu secara spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara menetap sejak awal dan menjadi pegangan. Sedangkan di metode kualitatif, desainnya itu secara umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Selanjutnya ada poin tujuan. Tujuan pada metode kuantitatif menunjukkan hubungan antara variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai produktif. Sedangkan tujuan metode kualitatif menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna. Dan adapun teknik dalam pengumpulan data pada metode kuantitatif itu menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara yang terstruktur. Dan untuk teknik pengumpulan data metode kualitatif dengan menggunakan participant observation, in-depth interview, atau tanya jawab. Selanjutnya ada dokumentasi. Selanjutnya ada poin instrumen penelitian, yang mana pada metode kuantitatif terdiri dari tes angket, wawancara, instrumen yang telah terstandar. Sedangkan instrumen yang dipakai dalam metode kualitatif ada peneliti sebagai instrumen, human instrument, dan buku catatan, tape recorder, kamera, handcam, dan bisa yang lain sebagainya. Nah, untuk pengolahan data pada kuantitatif bersifat kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dipersiapkan dengan menggunakan instrumen. Dan data yang didapatkan dalam metode kualitatif yaitu secara deskriptif kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan, respon dokumen, dan lain sebagainya. Adapun sampel dari metode kuantitatif, yang pertama ada besar, representatif, sedapat mungkin, random, ditemukan sejak awal. Dan pada metode kualitatif, sampel atau sumber datanya itu kecil, tidak representatif, purposive, snowball, berkembang selama proses penelitian. Selanjutnya, pada poin analisis, pada metode kuantitatif didapatkan setelah selesai pengumpulan data dan secara deduktif menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan pada poin hubungan dengan responden pada metode kuantitatif dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya
objektif. Nah, kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden dan jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan perbedaan pada metode kualitatif, hubungan dengan responden yaitu empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Kedudukan sama bahkan sebagai guru, konsultan. Jangka lama sampai datanya jenuh dan dapat ditemukan hipotesis atau teori. Selanjutnya usulan desain. Nah, pada metode kuantitatif, luas dan rinci, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, hipotesis dirumuskan dengan jelas, dan ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Sedangkan usulan desain pada metode kualitatif itu secara singkat, umum, bersifat sementara. Selanjutnya, literatur yang digunakan bersifat sementara tidak menjadi pegangan utama. Selanjutnya, prosedur bersifat umum, seperti akan merencanakan tur piknik. Selanjutnya, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Tidak dirumuskan hipotesis, karena justru akan menemukan hipotesis. Fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Selanjutnya, poin kapan penelitian dianggap selesai pada metodologi kuantitatif setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Sedangkan metode kualitatif, kapan penelitian dianggap selesai setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Untuk poin kepercayaan terhadap hasil penelitian pada metode kuantitatif, pengujiannya validitas dan reliabilitas instrumen. Sedangkan untuk kualitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian itu melalui pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses dan hasil penelitian. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang komponen riset kualitatif. Yang pertama, ada data yang datang dari berbagai sumber. Wawancara dan observasi merupakan sumber-sumber yang paling umum digunakan. Dalam penelitian kualitatif, terdiri atas prosedur-prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan dalam sampai pada temuan atau teori. Adapun laporan tertulis dan verbal, hal ini bisa ditunjukkan dalam jurnal-jurnal atau konferensi ilmiah serta mengambil bentuk-bentuk yang beragam bergantung pada audiens dan aspek temuan teori yang dikelah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan riset kualitatif? Apa saja karakteristik atau komponen yang ada di dalam riset kualitatif, dan perbedaan apa saja atau poin-poin perbedaan apa saja yang ada di dalam riset kualitatif dan riset kuantitatif. Mudah-mudahan teman-teman dapat inspirasi dari penjelasan saya untuk membuat metodologi penelitian teman-teman. Baiklah, saya akhiri. Apabila ada penyampaian kata atau ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.